Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat FKP. Kembali lagi bersama dengan podcast Fakultas Ketahanan Pangan UNESA. Dan hari ini spesial tentunya dengan saya Muhammad Imam Asori sebagai host. Dan kita juga punya narasumber luar biasa Ibu Reni Ambarwati, SSI MSc. Nah, hari ini kita akan berbincang banyak ini Ibu Reni. Salah satunya ketika kita berbicara ketahanan pangan, tentu Bu Reni ini kan saat ini sebagai ketua program studi atau korprodi dari S1 Aquacultur begitu. Nggih. Siap. Pertama kesan-kesannya dulu Ibu, bagaimana selama menjadi seorang korprodi begitu? Apa yang menarik, apa tantangannya, mungkin bisa diceritakan Bu Reni. Oke, terima kasih Pak Rory. Selamat siang semua ya. Ya, senang sekali ini berada di momen spesial ini ya, kita podcast bersama ketemu dengan semua ini ya. Jadi memang saya di UNESA kebetulan ini sedang diberi amanah untuk di program studi S1 Aquacultur Fakultas Ketahanan Pangan begitu ya. Jadi ya ini merintis prodi baru di fakultas baru juga. Nah, ada banyak hal yang sangat menarik sebenarnya dari tugas ini ya. Jadi kalau dari sisi keilmuan begitu sebenarnya apa yang saya tekuni ini Pak Rory, saya basicnya dari biologi begitu, hanya riset saya memang banyak berkaitan dengan sistematika hewan-hewan akuatik begitu. Nah, itu berarti kalau kita lihat dari skupnya itu kita sebenarnya saya berada di basic sekali dari aquaculture ini ya. Jadi istilahnya sebelum kita membudidayakan ini kemudian kita harus mengenali dulu hewan-hewannya, organismenya itu apa begitu. Nah, itu yang saya kerjakan selama ini. Nah, kemudian ditarik maju kalau kita melihat sekarang ada di aquaculture begitu ya. Nah, ini berarti sudah bergerak tidak ke hulu tapi di hilirnya dari organisme-organisme akuatik sendiri itu. Nah, kalau dari sisi keilmuan saya ya ini tantangannya banyak begitu ya. Jadi pengembangan dari objek-objek yang saya selama ini teliti ke arah budidayanya itu seperti apa begitu. Nah, kalau dari pengelolaan prodi ini tentu juga ya luar biasa sekali begitu ya. Jadi Seru Bu ya. ya seru karena kalau orang Jawa bilang itu ya mbabat alas begitu ya. Oke, tapi ini ya seru dan luar biasa itu ya karena juga dengan tim yang solid, dengan ya kita diwadahi dan disupport dengan baik juga gitu. Luar biasa ini Bu Reni. Nah, terkait bagaimana kita bisa menjalankan suatu prodi dengan baik itu tentu harus ada passion juga kan ya Bu. Saya melihat ini Bu Reni terkait penelitian begitu, sudah banyak penelitiannya terkait binatang-binatang laut begitu atau binatang-binatang perairan. Nah, di sini ada yang menarik nih Bu Reni. Saya sebetulnya sedikit awam terkait fauna ya yang ada di perairan karena kebetulan memang lebih banyaknya di darat. Saya kurang tahu kalau penonton kita ada yang mungkin banyak mengeksplorasi laut ataupun perairan. Nah, di sini saya melihat ada satu penyebutan begitu di penelitian Bu Reni yaitu bivalvia. Nah, ini bisa diceritakan Ibu, apa itu bivalvia sebenarnya? Mungkin bagi yang belum tahu, bagi sobat-sobat FKP yang belum tahu bisa diceritakan. Oke, ya, jadi bivalvia ya Pak Rory, kalau selama ini banyak dikenal masyarakat itu kelompok kerang gitu ya, kelompok kerang. Nah, ini memang saya teliti, saya kaji terutama terkait dengan sistematikanya begitunya. Kalau dikaitkan dengan aquaculture, dengan budidaya ini kita mengenal yang dibudidayakan itu sebenarnya kan tidak hanya ikan begitu ya. Jadi ada istilah budidaya ikan dan non ikan. Nah, yang non ikan ini macam-macam banyak sekali. Ada itu dari kelompok kepiting, udang, kemudian juga rumput laut. Nah, ada juga yang dari kelompok kekerangan ini dari bivalvia itu. Jadi kalau masyarakat kita biasanya mengenalnya itu kerang ya. Kalau dalam terminologi bahasa Inggris itu lebih beragam lagi sebenarnya. Kita ada istilah clam, kukel, scallop, oyster, mussel ya. Nah, semuanya kalau dalam bahasa Indonesia kita kenalnya kerang begitu.
Nah, ini masyarakat sudah banyak juga yang mengkonsumsi meskipun dia nggak sepopuler ikan, begitu kan. Nah, Atau mungkin susah Bu ya didapat ya. Di beberapa lokasi mungkin ikan lebih mudah untuk ditangkap, mungkin juga seperti itu. ya betul. Jadi memang ikan lebih banyak dikenal, lebih banyak dibudidayakan. Sementara untuk bivalvia dan ya kekerangan ini sudah mulai banyak memang yang di apa ya dikenal oleh masyarakat, juga diperdagangkan, tetapi sebagian besar memang masih ditangkap dari alam begitu. Jadi jarang yang membudidayakan, Ya, tapi memang langsung diambil dari alam. ya betul sekali gitu. Oke, menarik ya Bu ya. Ini bivalvia yang saya pelajari juga ternyata dia bisa sebagai filter feeder begitu di perairan. Nah, ini bagaimana kita bisa untuk eh, membuat dia bisa menjadi indikator begitu terkait kualitas di perairannya mungkin. Apakah bisa sampai ke sana ya Bu ya? Ya, jadi kalau kita bicara tentang bivalvia, dia memang identik dengan filter feeder ya karena dari sisi biologinya itu dia memang makan itu dengan cara mendapatkan makanan itu dengan cara menyaring air. Jadi air dia masukkan ke dalam tubuhnya, ke rongga mantel, dipompa, kemudian nah dari partikel-partikel yang ada di dalam air itu nanti akan diseleksi, diambil untuk dimasukkan ke mulut dan seterusnya begitu. Yang tidak digunakan akan dibuang begitu. Nah, dengan cara yang seperti ini memang akhirnya ada peluang untuk dia digunakan dalam satu ekosistem budidaya dengan memanfaatkan kodrat alaminya dia sebagai filter feeder itu begitu. Nah, kalau dihubungkan dengan indikator lingkungan begitu ya. Nah, ini bivalvia itu juga sangat bisa sebagai bioindikator kondisi atau kualitas perairan itu karena selain dia itu filter feeder, dia juga hewan yang bentik gitu ya. Artinya dia ada di dasar perairan biasanya. Kemudian geraknya tidak bergerak aktif begitu ya. Dia cenderung sesil, menetap atau kalau berpindah tempat sangat-sangat lambat seperti itu. Tapi sebenarnya bisa ya Bu ya bergerak, berpindah begitu ya. Bisa, tetapi jangkauannya tidak Tidak jauh mungkin jauh ya. begitu ya, karena dia hanya meliang di substrat seperti itu. Oke, karena saya sempat lihat video itu ada kerang-kerang yang semacam kalau saya membahasakannya beterbangan di laut begitu. Jadi dia membuka dan menutup cangkangnya untuk bisa bergerak. Apakah memang seperti itu ya Bu ya? Ya, itu kelompok tertentu saja. Jadi Oh misal begitu. kita nyebutnya biasanya dari kelompoknya itu scallop. Jadi dia memang dalam tanda kutip itu dia dikatakan kerang perenang gitu. Tapi sebenarnya tidak berenang yang berenang seperti ikan begitu. Tidak, tapi berpindah tempatnya karena dia menepukkan kedua belah cangkangnya itu ya. Bivalvia itu kan ada dua. Oh ya, B itu Dua, dua. ya bi itu dua, nah cangkangnya itu dua ditepukkan keras begini dan itu kayak ada dorongan dari air yang keluar gitu. Jadi dia bisa berpindah begitu. Seolah-olahnya bergerak begitu Ya, ya. seolah-olah bergerak dan dinamakan itu berenang dalam tanda kutip begitu. Ya, sebenarnya mekanismenya adalah seperti mendorong ataupun menggunakan cangkangnya untuk bisa mendorong air begitu ya, Bu Ya, ya, betul. Dan itu hanya konsepnya. kelompok itu saja begitu. Oh, begitu. Oke, kalau kelompok yang lain misalnya seperti kerang darah, kerang hijau, kemudian kerang batik atau kerang tahu itu tidak bisa seperti itu. Begitu. Kalau kerang ini kan banyak kita mengacunya kepada kerang-kerang yang ada di laut, Bu ya. Iya. Kalau misalkan kerang di perairan air tawar begitu, apakah ini juga umum untuk dibudidayakan atau mungkin dikonsumsi mungkin? Iya, ada yang di air tawar juga ada, tetapi memang tidak sebanyak yang di air laut, Pak Rory. Jadi kalau di air tawar itu, kalau di bahasa Jawanya atau bahasa Indonesianya itu kijing.
kijing atau remis. Ada kijing yang lebih besar, lonjong, kalau remis itu yang kecil-kecil bulat begitu. Nah, ini juga dikonsumsi oleh masyarakat lokal begitu. Tetapi kalau sepanjang pengetahuan saya untuk di kita belum ada yang dibudidaya begitu. Baik, berarti memang rata-rata kalau untuk kerang ini lebih banyaknya diambil di alam. Betul. Baik itu di perairan air tawar ataupun juga perairan laut, begitu Ya, nggak Bu? paling kalau yang di laut yang sudah mulai banyak dibudidayakan itu kerang hijau. Oh, kerang hijau, ya cukup terkenal rasanya kerang hijau. Ya, betul. Kalau misalkan untuk oyster, Bu, ini kan oyster saya pikir kalau di negara-negara lain menjadi salah satu ciri khas makanan di suatu daerah begitu. Seperti halnya misalkan di Jepang itu ada di Hiroshima, dia sering kalau kita berkunjung yang disuguhkan ataupun yang dijual begitu di beberapa tempat wisata justru oyster Yang fresh yang biasanya. fresh begitu, yang hanya tinggal diberikan lemon begitu. Betul. Nah, ini apakah di Indonesia juga banyak Bu ya yang seperti ini? Saya pikir kalau di Surabaya saya jarang menemukan yang fresh seperti ini. Ya, sebenarnya di perairan kita juga banyak ini Pak Rory ya untuk oyster atau tiram ini ya. Dia biasanya memang melekat di substrat ya, melekat di batu atau di karang-karang seperti itu, begitu. Nah, ini kalau dari kelompok ini selain untuk dibudidayakan untuk dikonsumsi juga ada yang dari apa menghasilkan ini mutiara gitu. Dia kelompok kelompok tiram mutiara tetapi dari jenis yang berbeda memang begitu. Oh, begitu. Jadi sebenarnya masih ada kerabat begitu ya Betul, iya. dengan kerang mutiara, mungkin Betul, sebutannya ya, iya, kerang mutiara. Nah, Bu Reni, ini kan kalau misalkan kita berbicara soal bahan pangan begitu, ini kan kerang juga salah satu sumber nutrisi begitu nggih. iya betul Nah, sekali. kalau misalkan kerang sendiri, ini apa keunggulannya dibandingkan mungkin kepiting atau ikan? Kalau ikan kita biasa menyebutnya sebagai salah satu sumber omega 3, 6, 9 begitu, Bu. Kalau misalkan di kerang bagaimana ini? Iya. Kerang ini sebenarnya kalau dari kandungan gizinya itu juga tinggi ya, ndak kalah dengan kelompok-kelompok ikan begitu. Nah, ini terutama dari kandungan proteinnya, kemudian tadi Pak Rory sudah spill omega 3-nya, kemudian juga dari mikronutriennya dia juga juga tinggi begitu. Jadi seperti apa kandungan mineral, zinc dan lain-lainnya itu. Kalau selain dikonsumsi secara simpel begitu ya Bu, saya melihat kalau kerang itu kadang direbus saja, atau mungkin nanti dibuat semacam dibumbu kecap atau ditumis begitu. Nah, selain itu sebenarnya apa kekhasan dari si kerang ini yang mungkin masyarakat belum ketahui ini Bu Reni? Mungkin bisa dibuat obat kah atau bagaimana? Oh iya iya iya. Adakah sifat-sifat fungsional seperti itu? Ya, ya memang apa selain sebagai bahan pangan ya tadi sudah Pak Rory spill jadi kalau memang menikmati kerang itu sebenarnya dimasaknya yang minimalis gitu ya. Oh, justru Jadi lebih nikmat Bu ya iya kalau justru minimalis. lebih nikmat begitu ya apalagi kalau dia fresh begitu. Nah, selain untuk dikonsumsi seperti itu sebenarnya kerang ini juga apa kandungan biosubstannya itu tinggi. Jadi kita bisa dapatkan senyawa-senyawa bioaktif dari kelompok kekerangan ini yang dia bisa berfungsi sebagai antimikroba maupun antivirus, kemudian juga anti kanker. Kalau yang sudah saya teliti secara langsung bersama tim itu adalah untuk antimikroba juga untuk antivirus ya. Tempo hari yang kita sempat pandemi COVID-19 itu juga kami melakukan riset gitu untuk mendapatkan senyawa-senyawa bioaktif untuk antivirus ini Pak Rory. Wah, Gitu. menarik Bu ya. Berarti sebenarnya kerang sendiri ini punya keunggulan di mana yang mungkin saja tidak dimiliki oleh hewan-hewan laut yang lain atau hewan-hewan perairan yang lain, yaitu substans yang bisa menjadi suatu antivirus begitu. Betul. Nah, namun dengan sebagai dia sudah bisa jadi bahan pangan, punya kemampuan anti microbial tadi, antivirus. Nah, ini kira-kira kenapa sih Bu? Kok banyak yang masih belum membudidayakan kerang? Padahal sebermanfaat itu. Apakah mungkin budidayanya ini susah begitu?
Iya. Jadi kalau sebenarnya dari mungkin kurang apa ya, kurang populer itu ya, kurang populer dalam konteks untuk diindustrikan begitu ya. Tetapi kalau dari budidayanya sendiri tidak terlalu sulit sebenarnya yang saya ketahui begitu ya. Sebagai contoh bisa dia di combine dengan komoditas perairan yang lain, misalnya ikan begitu ya. Di beberapa daerah Pasuruan itu sudah dikembangkan dia polikultur dengan ikan bandeng kalau nggak salah itu. Jadi kerang hijau Oh, di berarti situ. polikultur ini artinya ada beberapa hewan yang dibudidayakan secara bersamaan, begitu Bu Ya, ya? betul, Jadi betul. sekali waktu punya satu kolam, tapi kita dapat dua hasil. Ikan Ya, dapat, kerang dapat begitu. ya. Dan bahkan sebenarnya kalau dalam kajian aquaculture itu ya ada namanya integrated multi-trophic aquaculture. Jadi kita mendesain satu satu tempat budidaya, ada komoditas utama, ada yang filter feedernya, kemudian ada juga yang memanfaatkan nutriennya begitu. Jadi bisa dikombinasi begitu. Misalnya komoditas utamanya itu ikan, kemudian filter feedernya itu bisa diambil dari dalam hari ini kekerangan gitu ya. Nah, kemudian ada yang organisme yang memanfaatkan nutriennya itu bisa diambil dari tumbuhan atau juga alge misalnya begitu. Wah, berarti kalau misalkan ini penonton setiap podcast FKP ini ingin memulai budidaya kerang begitu, artinya dia juga bisa mengkombinasikan dengan eh, hewan-hewan lain ataupun juga ikan dan juga tanaman perairan, Bu ya. Iya, betul Rumput laut sekali. begitu Iya, mungkin? betul rumput Rumput laut. laut. Gitu. Ya, ini menarik. Namun ada tantangannya tidak, Bu, kalau budidaya? Ya, kalau dari aspek budidayanya tantangannya adalah penyediaan dari apa benihnya itu ya istilahnya. Jadi kalau kita biasanya ngambil dari larvanya, nah itu penyediaan stok benihnya itu yang menjadi tantangan begitu. Oke, berarti dia ada larvanya, Bu ya. Betul, iya. Saya sempat berpikir apakah kerang ini hewan yang mungkin dia bertelur kah begitu, kemudian nanti berubah bentuk. Ini memang seperti itu Bu ya. Ya, Awalnya ada bertelur dulu, tahapannya gitu ya. tapi Gitu. telur Bu ya yang pertama atau eh bagaimana? Istilahnya bukan bukan apa bukan telur begitu ya, ada gonad jantan, gonad betina, kemudian menghasilkan apa sel gamet, ada fertilisasi dan seterusnya sampai nanti didapatkan spark gitu ya, untuk nanti dia berkembang lebih lanjut gitu. Oh Nah, begitu. ini di spill dikit aja, nanti kan ada kuliahnya ini kalau Oh tertarik. iya, jadi adik-adik nanti kalau misalkan ini terkhusus penonton dari podcastnya FKP, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa aquaculture nih, kalau misalkan penasaran nanti ada kuliahnya ya, bagaimana caranya nanti pembudidayaan, bagaimana memperbanyak hasil budidayanya juga, itu pasti sudah akan disiapkan dengan baik oleh tim aquaculture nanti. Oke, Bu Reni, ini sebelum kita akhiri, mungkin ada satu pertanyaan kunci ini sebenarnya Ibu. Jadi kalau misalkan untuk orang awam yang ingin memulai untuk budidaya, step by stepnya bagaimana ini Bu? Memulai budidaya untuk bivalvia atau kerang-kerangan ini. Kalau sebenarnya kalau untuk memulai budidaya ya untuk kekerangan ini yang bisa dilakukan itu sederhana sebenarnya kalau sudah punya tambak gitu ya, sudah punya ini ya, karena tadi dia ada di air gitu ya. Nah, Betul. biasanya di tambak itu kalau saya main ke pesisir Surabaya bagian timur itu, nah itu dilihat begitu di sana ada beberapa jenis kerang yang sebenarnya nempel-nempel begitu ya. Cuman kadang ada masih petambak yang menganggapnya itu
sebagai hama begitu. Nah, karena tidak didesain secara khusus begitu ya. Jadi terus Ya. diambil begitu ya. Sama tadi yang ada kijing atau kelompok remis itu kadang masuk di kolam-kolam air tawar begitu. Nah, itu kadang diambili begitu. Nah, sebenarnya mereka ada di air itu sendiri begitu. Dan kalau kita memang desain mau coba yang saya sebutkan tadi ya dengan bentuk sederhana dari IMTA atau Integrated Multi Traffic Aquaculture tadi, tinggal disediakan aja slash papan atau semacam bambu-bambu untuk tempat dia nempel-nempel itu sudah. Oh, diberikan tempat. Iya, betul. Istilahnya kalau kita mungkin pelihara hewan memang harus ada apa ya? Kalau misalkan kucing mungkin ada bantalnya begitu. Kalau misalkan si ayam kalau misalkan di darat kan dia perlu space-nya sendiri. Iya, betul. Nah, kalau di kerang ini bambu itu bisa jadi tempat untuk dia Ya, singgah, Bu ya. ya karena dia Nempel. nanti akan nempel di situ. Oh, begitu. Seru sekali. Ya, ini yang saya contohkan ini kelompok yang misalnya dia hidupnya dengan cara nempel. Tapi kalau kerang darat, jenis kerang yang lain, kerang bambu, itu dia meliang. Jadi dia nggak akan nempel di situ gitu. Jadi Iya. sangat beragam Pak Rory. Terus masing-masing punya cara hidup yang berbeda-beda. Jadi perlakuannya juga beda-beda gitu. Baik, berarti memang harus diidentifikasi dulu. Ini kerangnya apa, cara hidupnya seperti apa, Ya, baru nanti disiapkan tempat untuk tumbuhnya. iya betul. Begitu, Bu ya. Kalau untuk nutrisi tidak susah, Bu ya, untuk Tidak. makanannya. Iya, karena dia filter feeder itu tadi gitu. Oh, pokoknya ada air aja udah hidup. Iya, Begitu. begitu. Jadi dari istilahnya dia akan mendaur ulang dari limbah yang dihasilkan oleh komoditas utama tadi, ikan. Jadi yang Iya. kita beri makan si ikannya tadi, begitu. Wah, berarti ini cukup hemat ya kalau mau membudidayakan kerang. Kalau misalkan kita mau mengkombinasikan dengan budidaya ikan, artinya cukup sediakan pakan untuk ikannya saja. Iya, Kerangnya nanti bisa hidup secara otomatis begitu, iya. karena kondisi ekosistem di lingkungannya. Oke, baiklah para pendengar setia podcast FKP. Itu tadi bincang-bincang kita yang seru sekali dengan Bu Reni berkaitan dengan bivalvia. Siapa tahu yang sedang mendengarkan atau yang menonton ini terinspirasi ya Bu ya. Siapa tahu nanti ingin juga untuk membudidayakan kerang atau mungkin tadi istilahnya apa Bu? Yang kerang hidup bersama dengan ikan? Oh, IMTA. IMTA. Ya, Ya, siapa tahu ingin mengembangkan IMTA nanti bisa menghubungi kami mungkin atau bisa untuk belajar dari kami. Semuanya insya Allah kita akan berikan wadah begitu untuk sharing informasi. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak Bu Reni kesempatannya sama-sama. di tengah-tengah kesibukannya menyempatkan untuk hadir dan ngobrol-ngobrol bersama kita di podcast FKP. Terima kasih untuk semuanya dan sampai berjumpa kembali di episode-episode seru selanjutnya. Bye-bye.